Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri perkuliahan Data Analytics dan Data Mining bersama saya Muhammad Fahri. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pemrosesan teks yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Jadi kalau ada yang belum nonton, silakan cek dulu video kita sebelumnya di sini. Ya, silakan dicek dulu supaya pemahamannya sama. Nah, pada video kali ini kita akan fokus bagaimana cara memvisualisasikan data ya dari hasil pemrosesan teks ya menggunakan RapidMiner. Di sini saya sudah memiliki model yang sudah kita buat sama-sama di video sebelumnya ya. Dan model ini merupakan model untuk memproses tweet ya, dari kata kunci sirkuit Mandalika ya, sirkuit Mandalika. Yang mana kemarin tweet ini sudah kita ambil ya, menggunakan operator search Twitter. Nah ini sama nih, bagi yang belum nonton bagaimana cara mengambil data atau crawling data dari Twitter, silakan cek juga video kita di sini, silakan. Oke teman-teman, ya di sini saya punya data CSV ya, di sini mengandung kurang lebih ada 4.500 record yang isinya adalah tweet ya, tweet dari Twitter dengan kata kunci sirkuit Mandalika. Kemudian di sini ada dua operator replace ya untuk membersihkan tag-tag atau kata-kata yang nggak penting ya, kata-kata seperti retweet, kemudian menghilangkan URL atau link dari tweet kita. Kemudian di sini kita punya nominal to text. Jadi yang tadinya data berupa nominal ya kita harus konversi menjadi teks supaya apa? Supaya bisa diproses di sini ya menggunakan operator process documents from data. Nah, kemarin pada video yang lalu juga kita udah bahas ya bahwa operator process documents from data ini merupakan operator khusus ya yang memiliki subproses. Jadi kalau kita klik 2 kali di sini, kita bisa masuk ke dalamnya. Dan di dalamnya ini kita bisa letakkan proses-proses terkait dengan operator pemrosesan teks ya. Nah di sini ada operator tokenize ya, kemudian ada operator transform cases, filter stop words, yang mana kemarin stop words-nya itu kita ambil dari kaggle.com ya. Jadi di kaggle.com itu dia sudah menyediakan satu dataset berupa stop word dalam bahasa Indonesia. Kalau kita pakai filter stop word berbahasa asing ataupun filter stop words yang ada di RapidMiner ini, itu kita nggak bisa pakai ya, karena defaultnya dia tidak ada bahasa Indonesia. Jadi kita harus import sendiri stop word berbahasa Indonesia. Kemudian juga ada filter tokens by length ya untuk memfilter kata-kata yang jumlah karakternya sangat sedikit atau terlalu banyak gitu ya. Untuk detailnya ya, bagi yang belum tahu detail dari setiap operator ini, monggo silakan cek video kita sebelumnya ya. Oke, langsung saja. Model proses ini kalau kita jalankan akan memberikan hasil seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya, RapidMiner ya berhasil menghitung kemunculan setiap kata ya dalam data tweet yang kita punya. Nah, di sini contoh ya, misalkan kata Amin, dia punya total occurrences itu sebanyak 2. Artinya, kata Amin ini muncul sebanyak 2 kali dari dataset yang kita punya. Ya, dia muncul 2 kali. Nah, kemudian di sini dokumen occurrences-nya itu adalah 2 juga. Artinya apa? Artinya, kata Amin ini muncul ya 2 kali dalam 2 dokumen yang berbeda. Artinya, dalam setiap dokumen atau setiap record dia memiliki satu kata amin ya. Contoh lain misalnya begini. Nah, ini kata acara ini muncul 19 kali dalam 19 dokumen. Kata adat ya, kata adat di sini muncul sebanyak 4 kali dalam 3 dokumen yang berbeda atau dalam 3 record yang berbeda. Artinya ada satu dokumen atau satu record ya atau satu tweet yang mengandung 2 kata adat sekaligus. Nah, kita lihat di sini result ataupun hasil yang kita lihat di sini ini tipenya adalah word list, bukan data atau bukan example ya. Sehingga di sini kita lihat sebelah kiri ini tidak ada pilihan untuk melihat statistiknya. Tidak ada pilihan untuk memvisualisasikannya ya, karena ini
defaultnya adalah word list, ya, word list, bukan example. Nah, maka kalau kita ingin melakukan visualisasi data dari teks yang kita punya ini, kita harus konversi dulu, ya, output dari operator ini menjadi example, menjadi dataset, ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya di operator, teman-teman bisa cari operator yang namanya word list to data, ya, word list to data. Ada di folder extension, kemudian di text processing, utility, kemudian cari word list to data. Pastikan teman-teman sudah menginstal extension yang namanya text processing, ya. Bagaimana cara menginstalnya, ya? Yang belum tahu cara install ekstensi, silakan cek juga video kita di sini. Oke. Kita tarik word list to data ke canvas. Kemudian output word list dari proses documents from data kita koneksikan ke input word list di sini, ya, di operator word list to data. Jadi kita sambungkan seperti ini. Kemudian dari operator word list to data kita tarik output example-nya saja, ya, output example-nya, ya, yang word list-nya nggak usah. Nah, sekarang kita coba mainkan teman-teman, ya. Kita tunggu seperti apa hasilnya. Nah, ini dia hasil pemrosesan dari word list to data tadi. Kita lihat di sini, ya. Kita zoom dulu teman-teman. Nah, sekarang perhatikan. Output yang kita dapat sedikit berbeda dengan output yang sebelumnya, ya. Kalau yang sebelumnya kan ada total occurrences dengan document occurrences, ya. Nah, sekarang kita punya atribut in documents dan total, ya. Beda. Jadi di sini output yang kita punya ini sudah merupakan example, bukan lagi word list. Ya, sehingga setiap satu record ini, ya, itu satu data gitu, ya, satu data gitu, ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri sudah ada, ya, menu data, statistics, visualizations, ya, dan annotations. Nah, yang mana tadi ini nggak ada, ya, nggak ada ketika tipenya masih word list. Nah, sekarang karena fokus kita adalah di visualizations, coba kita masuk ke sini teman-teman. Nah, visualizations. Kita coba, kita ganti x-axis kolomnya menjadi word, ya, word, ya. Jadi sumbu x-nya, ya, nanti adalah kata-katanya. Kemudian value columns atau sumbu y-nya kita ganti di sini. Kita lihat, ya. Nah, untuk sumbu y atau value columns-nya kita ganti dengan total, ya, total, ya. Artinya kita mau lihat setiap kata itu muncul berapa kali dalam dataset yang kita punya, ya. Kemudian ini kata word-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, teman-teman, ya. Kita apply. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya. Ini hasilnya, ya. Nah, kita bisa lihat nih ada banyak kata di sini, ya. Coba mungkin kelihatan nggak teman-teman, ya. Ini ada kata amin, kata alay, apai, awas, ya, beneran, berkembang, dan seterusnya. Nah, visualisasi seperti ini sebenarnya kurang menarik, ya. Kurang menarik. Kenapa? Karena katanya terlalu banyak dan juga, ya, terlalu banyak garis ataupun kurva yang harus dilihat oleh audiens, ya, oleh orang-orang gitu kan. Maka ada opsi lain, ya. Kita coba klik ini plot type-nya. Nah, betul di sini ada banyak sekali tipe kurva yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan data kita. Nah, menariknya di RapidMiner, ya, kalau kita melakukan pemrosesan teks, ya, dia bisa membantu kita memvisualisasikan teks tersebut dalam bentuk word cloud. Coba Anda lihat, ya, di bagian situ, ya, di kanan bawah itu ada word cloud. Nah, kita akan coba menggunakan word cloud ini untuk memvisualisasikan, ya, hasil pemrosesan teks kita. Kita coba klik. Nah, oke. Sekarang pada bagian word cloud ini kita lakukan sedikit setting, ya. Pada bagian value column, ya, value column ini kita ganti menjadi word, ya, jadi word. Kemudian, nah, lihat, ya, pada bagian weight-nya kita masukkan total, ya, total. Nah, tapi di sini ada warning, teman-teman. Ada warning. Kenapa? Dia bilang gini, value column word, ya, jadi
atribut word yang kita punya tadi memiliki lebih dari 500 nilai. Jadi dia punya lebih dari 500 variasi nilai, lebih dari 500 kata, ya. Maka RapidMiner tidak bisa, ya. Dia nggak bisa menampilkan word cloud-nya karena kata-katanya terlalu banyak. Kita lihat lagi ke sini, ya. Nah, di sini. Nah, ini kata-kata yang kita punya di sini ada banyak sekali. Ada berapa? Nih, coba lihat ke pojok kanan atas, teman-teman. Ada 3.565 kata yang berhasil diekstrak dari tweet yang kita punya. Banyak sekali 3.000 ini. Ya. Artinya apa? Artinya kita harus melakukan filter. Ya. Kita harus filter kata-kata ini, ya, sehingga yang kita munculkan hanya sebagian sampel kata saja. Nah, masalahnya sampel kata yang mana yang harus ditampilkan? Nah, gampang. Coba teman-teman klik total ini, ya. Atribut total diklik. Ya, kita sorting dia. Nah, terlihat ya sekarang, ya. Kita sorting seperti ini. Nah, ini lihat nih. Misalkan kata Mandalika 3.413 kali. Kata hujan, ya, muncul 528 kali. Jadi kita lihat totalnya aja. In dokumennya kita abaikan saja. Ya. Nah, Jokowi muncul 315 kali dan seterusnya. Nah, lihat ya. Jadi yang akan kita tampilkan di sini hanya kata-kata yang memiliki kemunculan yang banyak saja. Jadi yang hanya muncul 1-2 kali atau yang hanya muncul 10 kali, ya, itu nggak kita tampilkan. Nah, jadi kita akan tampilkan kata-kata yang kemunculannya banyak saja, ya, yang sering muncul di tweet kita. Nah, gimana cara memfilternya? Oke, kita bahas. Ya, setelah operator word list to data, kita tambahkan satu lagi operator sorting. Ya, kita sort dulu nih. Kita harus urutkan data kita dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, sekarang di panel operator, teman-teman cari sort. Ya, cari operator sort ini, ya. Sort. Ya, kita tarik ke kanvas. Oke, kemudian output dari word list to data, ya, ini kita sambungkan ke sort tadi. Kemudian sort ini kita edit listnya, ya. Edit listnya. Kemudian di tengah ini pada window yang baru muncul ini kita pilih atribut name-nya. Oh, nggak ada ya. Oke. Secara default saya nggak tahu kenapa seperti ini, ya. Sepertinya ini adalah bug, ya, bug dari RapidMiner. Ya, dia tidak mau menampilkan atribut dari data word list yang kita tampilkan tadi. Nah, sehingga di sini teman-teman harus mengetikkan secara manual, ya. Kita sorting, kita urutkan berdasarkan atribut total tadi, ya. Nah, kita harus ketik manual. Kemudian sorting ordernya kita ganti descending. Artinya kita mengurutkan dari yang terbesar lebih dahulu, ya, hingga yang terkecil. Oke, kita klik apply dulu, teman-teman. Nah, perhatikan di sini memang muncul tanda pentung, ya. Ini merah, ini tanda pentung. Sebetulnya ini nggak ada masalah, ya. Model kita tetap bisa jalan. Jadi warning seperti ini abaikan saja karena ini menurut saya adalah bug, ya. Mungkin ada error dari RapidMiner-nya, ya. Sekarang kita mainkan saja, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya. Oke, kita tunggu, ya. Ini dia hasilnya, teman-teman. Kita lihat. Nah, output yang muncul, kita lihat, ya. Output yang muncul sekarang sudah terurut, ya, tersorting dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Nah, oke, ya. Nah, sekarang PR berikutnya adalah bagaimana caranya kita misalnya ingin mengambil 20 yang teratas saja. Jadi ini kan kalau di sorting, kalau kita visualisasi juga masih belum bisa. Karena kata-katanya masih banyak, ya. Kita belum bisa sorting nih. Ya, kita lihat nih. Masih ada warning nih. Ya, karena kata-katanya belum terfilter, ya. Baru kita urutkan saja, belum difilter. Maka di sini kita filter dulu, teman-teman, ya. Setelah operator sort, kita tambahkan satu operator lagi, yakni filter example. Oke, kita pilih yang ini, ya, filter example range. Jadi kita akan filter berdasarkan range atau urutannya, ya, rentang urutan tertentu. Kita tarikin ke kanvas. Oke, ini.
rapikan dulu ya. Ini saya pindahkan dulu ke sini biar agak rapi. Oke. Nah, sekarang sama nih ya. Output dari sort ya, example dari sort kita tarik ke input di sini ya. Di filter example range. Jadi saya tarik ke sini. Kemudian pada bagian panel parameter ya, kita setting dulu nih. Jadi first example-nya kita ambil record pada indeks pertama. Jadi ini ya, jadi di sini. Nah, jadi urutan pertamanya adalah kata Mandalika ya. Di urutan pertama hingga kita ambil kata sampai urutan ke-20 ya. Jadi yang kita ambil hanya kata pada urutan 1 sampai 20 ya. Jadi di sini setting parameternya kita buat seperti ini teman-teman. Jadi first example-nya adalah nomor 1, last example-nya adalah 20 ya. Nomor urut 20. Nah, lihat nih, sama nih. Ada warning juga di sini, tapi abaikan saja. Ini sepertinya adalah bug ya dari RapidMiner. Ada mungkin kesalahan di situ. Tapi ini bisa jalan ya, bisa jalan. Kita tarik example-nya, kita coba mainkan seperti apa hasilnya. Oke, kita lihat ya. Oke, ini dia hasilnya teman-teman, kita lihat. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi kata yang tampil di sini ya di output ini hanya 20 kata teratas saja yang muncul ya. Yakni dari kata Mandalika, sirkuit, banjir sampai kata malu, kemudian kata Indonesia di paling bawah di urutan ke-20. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa lakukan visualisasi menggunakan word cloud. Oke ya, kita lihat seperti apa. Langsung kita klik tombol menu visualizations-nya. Oke, teman-teman. Ini dia hasilnya. Coba lihat ya. Oke, sedikit aneh ya, nggak apa-apa. Oke, di sini tadi kita udah setting ya pada bagian word cloud-nya. Ya, tadi kita udah pilih word cloud sebagai tipe kurvanya atau tipe plotnya. Kemudian value column-nya kita pilih word ya, word. Jadi yang mau ditampilkan itu apa? Kemudian weight-nya di sini. Kalau saya pilih yang strip, artinya tidak ada weight-nya, bobot tiap katanya nggak ada gitu ya, maka akan tampil seperti ini. Nah, tampil seperti ini. Setiap kata itu ukurannya sama ya. Setiap kata ukurannya sama. Jadi ada kata Indonesia, kata proyek, kata balapan, ada kata Mandalika ya, dan seterusnya. Nah, kata-kata ini muncul ya sebagai visualisasi ya dari hasil text processing tadi. Nah, ini. Nah, tapi kalau weight-nya ya, bobotnya kita ganti, kita beri bobotnya total, artinya nanti gini. Setiap kata ukurannya akan menyesuaikan dengan bobot atau totalnya tadi. Ya, semakin besar total atau bobotnya, weight-nya tadi, maka semakin besar ukuran dari kata tersebut. Nah, di sini lihat ya, kata sirkuit dan Mandalika ini sangat jomplang ya, ukurannya sangat jauh berbeda dengan kata-kata yang lain. Kenapa? Nah, lihat di sini. Karena kata Mandalika ya, itu muncul sebanyak 3.413 kali. Ya, begitupun dengan sirkuit ya 3.273 kali kemunculannya. Sedangkan kata-kata yang lain hanya muncul 500 kali, 400 kali, 300 kali ya, sangat jauh. Nah, maka di sini ya, karena Mandalika dan sirkuit ini adalah keyword pencarian kita di Twitter, dan ini sebetulnya bisa kita buang ya, bisa kita abaikan ya. Nah, maka nanti di sini teman-teman pada bagian desain tadi, example range-nya akan kita sedikit ganti ya. Jadi di sini yang akan kita tampilkan adalah kata pada urutan ketiga ya. Tadi soalnya urutan pertama adalah kata Mandalika, urutan kedua kan sirkuit. Maka kita mulai dari urutan ketiga saja, kata urutan ketiga ya. Tadi apa katanya kita lihat di sini. Urutan ketiga itu adalah kata banjir ya. Kata banjir nih. Jadi kita mulai dari sini. Kemudian ini kita last example-nya kita ganti menjadi 23 berarti ya. Dari urutan ketiga hingga ke 23 atau 22 ya. 22 ya. Jadi kita ambil 20 example pertama saja. Di mana kata sirkuit dan Mandalika itu kita buang.
Nah, sekarang kita mainkan lagi teman-teman. Oke, sudah selesai. Sekarang teman-teman bisa lihat ya. Yang muncul di sini paling atas adalah kata banjir, ya, kata banjir, hujan dan seterusnya. Nah, kata sirkuit dan kata Mandalika sudah kita buang dari list kata ini ya, karena kita nggak butuh. Karena sirkuit dan Mandalika itu kan adalah bagian dari keyword ya, jadi nggak perlu kita tampilkan di visualisasi. Nah, udah di sini kita langsung saja nih visualisasikan ya. Visualizations, kemudian inilah hasilnya. Ya. Nah, sekarang ukuran fontnya ya sudah nggak jauh beda lagi ya, nggak jauh beda. Nah, sudah terlihat lebih oke. Inilah word cloud ya, yang mana word cloud ini dia menyajikan highlight ya, kata-kata apa yang sering dibahas netizen, kata-kata apa yang sering disebut netizen di Twitter mereka. Nah, teman-teman bisa menyajikannya dengan memberikan weight atau bobotnya. Kalau teman-teman nggak suka, ya bisa dihilangkan weight-nya ya. Di sini kita bisa ganti dengan strip. Ya, sehingga hasilnya seperti ini. Tiap kata ukurannya sama ya. Word cloud yang sudah kita hasilkan ini bisa kita export ya menggunakan menu yang ada di kanan atas ini teman-teman. Kita lihat ya di sini. Oke, kalau kita klik ini, kita bisa export dia ke beberapa opsi. SVG, PDF, PNG, ataupun JPG. Nah, kalau kita ekspor misalkan menjadi PNG, ya, nanti dia akan meminta kita mengisi. Kita mau menyimpan di mana? Misalkan saya simpan di sini, ya, saya simpan di directory saya. Saya beri nama misalnya word cloud, ya, word cloud Mandalika, ya, PNG tipenya. Kita save saja. Dan nanti teman-teman bisa cek ya pada folder yang sudah teman-teman tentukan tadi. Oke, sekian dulu video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan atau ada saran yang ingin disampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa klik like kalau Anda suka dengan video ini dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Saya Muhammad Fahri, undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.